Sudah nampak ya di layar masing-masing? Ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jadwal Zoom sore hari ini kita belum sesi diskusi ya, karena materi belum saya sampaikan sepenuhnya. Karena kalau untuk membahas terkait morfologi tanaman atau tumbuhan, itu tentu tidak hanya sebatas satu atau dua organ saja. Bahwasanya kita tahu tumbuhan itu kan memiliki beberapa organ yang semua itu harus kita pahami terlebih dahulu, meskipun tidak semua juga jenis tanaman itu memiliki organ yang lengkap ya, tergantung dari tipe atau jenis tanaman itu. Nah, untuk yang hari Kamis kalau nggak salah, waktu itu kita sudah ada beberapa mahasiswa yang ikut Zoom dan beberapa juga yang sudah harapannya sih sudah melihat ya rekamannya. Jadi kita tinggal lanjut saja. Yang sudah saya bahas ya untuk pertemuan sebelumnya, itu kita berkenaan dengan organ tumbuhan. Yang pertama daun, folium, yang kedua batang, kaulis. Berarti kita ada 3 lagi. Jadi nanti kalau seandainya hanya 2 yang bisa tersampaikan, yang berarti satunya nanti akan saya masukkan di pertemuan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah organnya akar ya. Organ akar, saya yakin lah ya di antara kalian itu sudah banyak yang tahu ya apa sih akar dan fungsinya bagaimana, kemudian morfologinya bagaimana secara umumnya ya. Baik. Ada yang masih ingat penjelasan saya kemarin bahwasanya tumbuhan itu ada 2 pengelompokan ya, tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kalau untuk tumbuhan yang berpembuluh itu ada yang disebut sebagai tumbuhan Petridophyta atau paku-pakuan ya. Yang satunya adalah tumbuhan Angiospermae ya. Nah, Angiospermae ini ada pengelompokan lagi yang itu berdasarkan biji ya, ada yang biji terbuka, ada yang biji tertutup ya. Kalau yang terbuka disebut apa? Ayo. Dikotil ya, Bu? Yang terbuka. Monokotil. Itu kan yang berkeping 1 dan berkeping 2. Ini yang terbuka dan yang tertutup. Lupa ya? Gimnospermae, Bu. Ya, Bu. Ya. Saya ingatkan lagi ya, karena ini penting sekali nanti untuk kalian mengidentifikasi suatu tanaman, akar misalkan. Akar yang tipe serabut itu yang monokotil atau dikotil ya. Oh, akar yang tunggang termasuk yang monokotil atau dikotil ya. Nah, ini. Jadi tadi untuk yang Angiospermae yang saya sebut ya, ini yang sifatnya itu adalah yang tertutup ya. Sedangkan yang Gymnospermae itu yang terbuka. Sebetulnya ciri khasnya gampang sih. Jadi kalau yang Gymnospermae itu dia tidak menghasilkan biji. Sedangkan yang Angiospermae itu yang menghasilkan biji. Baru nanti Angiospermae ini dibagi lagi. Biji yang sifatnya dia tunggal ya atau berkeping 1, ada biji yang berkeping 2 gitu ya, atau yang disebut monokotil dan dikotil. Sebetulnya juga mengkarakterisasi juga mudah gitu ya. Kalau misalkan sampel kalian itu adalah biji misalkan. Simplisia kalian berasal
berasal dari biji. Nah, kalau biji itu mudah dibagi menjadi dua secara alami tanpa kalian hancurkan, itu berarti dia berkeping dua. Begitu. Kayak misalkan buah mangga. Nah, mangga itu kalau kalian buka tuh bagian dalamnya bijinya secara alami itu bisa dibelah jadi dua tanpa merusak. Tapi kalau itu jagung, kalau itu beras ya atau padi, itu nggak bisa secara alami terbelah menjadi dua karena memang dia berkeping satu. Nah itu ya, karena ada beberapa simplisia yang digunakan adalah bijinya, yang akan diekstrak adalah bijinya, karena memang di dalam biji itu mungkin lebih banyak ya mengandung senyawa-senyawa yang itu banyak bisa digunakan oleh kita sebagai entah itu minyak ya atau oil atau itu sebagai bahan herbal yang lainnya begitu. Jadi tergantung bagian mana yang akan kita gunakan. Tapi kalau bagian secara keseluruhan ya mau dari daun, mau dari batang, mau dari akar itu juga bisa yang kita kenal sebagai herba begitu. Oke, ya silakan yang mungkin lagi di jalan. Ini Trinovi kenapa ini? Novi kenapa Novi? Kepencet atau? Oh ya, silakan Novi. Maaf ya Bu, kalau suaranya agak berisik. Mungkin juga nggak bisa pakai kamera ya Bu. Pertanyaannya gini Bu, mengapa tanaman yang bereproduksinya dengan aseksual atau dicangkok itu lebih menghasilkan panen yang banyak dibanding dengan tanaman yang bereproduksinya secara seksual Bu? Oke, nah itu bagus ya. Itu yang kemarin saya jelaskan begitu. Jadi tumbuhan itu kan memiliki dua cara ya untuk perkembangbiakannya secara alami yang itu juga bisa dilakukan melalui biji ya dengan seksual. Ada juga yang secara aseksual ya. Aseksual ini pun biasanya melibatkan bisa melibatkan dari kita peran sebagai manusia di situ, misalkan cangkok atau apa begitu ya. Sebetulnya simple. Kalau dia dilakukan secara alami, kan otomatis kita semua itu kan terjadi secara alami dan itu nggak tahu ya galurnya itu memberikan kualitas yang bagus atau tidak. Jadi induknya. Jadi kan mereka kayak ngasal gitu ya, karena kan mereka nggak kayak manusia yang bisa mempertimbangkan ini baik apa enggak. Kalau mereka itu kan asal kalau berbeda kelamin itu bisa gitu ya secara alami maupun yang itu juga melibatkan hewan, misalkan lebah, nah itu ya. Nah, kalau itu ada campur tangan kita, simpelnya, kita kan otomatis tahu nih, tanaman induk mana nih yang akan kita cangkok atau yang akan kita stek. Sudah tahu galurnya. Nah, itu akan lebih memberikan hasil yang baik dan cepat juga gitu, karena langsung pada sasaran. Ya, beda dengan proses penyerbukan. Nah, kita kalau proses penyerbukan itu kayak mengandalkan kalau misalkan berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya itu secara alami memang begitulah hasilnya. Kalaupun toh memang berhasil, bagian mana nih yang misalkan hasil dari peleburan dari putik dan benang sarinya gitu ya, yang bisa menghasilkan kualitas yang baik pun kita nggak tahu, itu acak gitu ya, terjadi secara acak. Itu simpelnya seperti itu Novi ya. Makanya kebanyakan orang atau petani itu memang untuk mendapatkan hasil itu melalui cangkok ya, stek seperti itu. Hanya saja ada kelemahannya dalam hal ini ya. Kelemahannya adalah karena memang tidak terjadi secara alami itu tadi, kita pun sulit untuk mengetahui riwayat reproduksi mereka seperti apa. Tapi tidak masalah ya kalau itu terjadi pada tumbuhan begitu ya, selama tujuannya jelas ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu kalau berkenaan dengan kenapa kalau yang dilakukan secara aseksual atau dengan bantuan manusia tadi itu hasilnya tuh jauh lebih baik gitu ya. Ini terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan hasil yang kualitasnya bagus gitu. Jadi dia nggak secara acak ya, seperti terjadi di alam gitu ya. Jadi ada bantuan dari manusia. Oke, itu saya lanjut ya. Jadi saya akan masuk ke bagian akar. Bahwasanya akar itu sebetulnya secara prinsip ya
kita tahu bahwa akar itu adalah organ yang sifatnya itu harus ada di dalam tumbuhan. Kenapa? Karena kan tumbuhan ini kan termasuk makhluk hidup yang tidak bisa bergerak ya. Artinya ketika dia butuh makanan ya disitulah dia itu harus mendapatkan makanan. Beda dengan manusia dan hewan, ketika di sini nggak ada makanan dia bisa pindah tempat di tempat lain atau berlari ke sana ke sini untuk mendapatkan makanan. Tapi kalau tumbuhan kan enggak. Dia hanya mengandalkan yang namanya akar. Akarlah yang bergerak. Bergerak artinya ada proses pertumbuhan memanjang untuk mencari sumber air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Begitu. Nah, di sini sifat dari akar itu sendiri kita tahu bahwa pertumbuhannya nggak ke atas, gitu ya. Ada beberapa memang yang modifikasi ya, tapi secara umum akar itu tumbuhnya ke bawah ya, menuju pusat bumi yang itu sudah menjadi hal yang alami bagi tumbuhan untuk menuju ke sumber air atau nutrisi ya. Kemudian beda dengan batang kalau akar itu tidak berluas-luas dan tidak mungkin ditumbuhi daun atau bunga begitu. Jadi memang betul-betul dia berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air. Nah, kemudian untuk fungsinya, nah ini sudah saya sebutkan tadi ya, fungsinya itu sebagai penyerapan air, nutrisi, garam mineral dan lain-lain ya, yang itu ada di dalam tanah. Dan yang kedua adalah menopang tegaknya tanaman. Karena kalau tanaman itu kan nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya seperti manusia ketika hujan, badai, atau apa itu bisa berlindung di tempat yang teduh. Ini enggak. Dia harus berhadapan langsung dengan sumber badai itu. Nah, artinya ketika tidak ada akar yang kuat, maka itu akan mudah sekali tumbuhan itu akan rapuh atau roboh gitu ya. Terus yang ketiga, ada beberapa jenis tanaman yang akarnya itu juga bisa sebagai tempat cadangan makanan. Seperti wortel, misalkan ubi jalar ya, bengkoang. Nah, itu juga sebagai wujud kalau akarnya digunakan untuk penyimpanan cadangan makanan. Dan itu juga yang dapat kita gunakan sebagai sumber makanan. Sebagai respirasi, nah ada beberapa jenis tanaman, misalkan seperti pohon bakau ya. Pohon bakau ini karena dia kan habitatnya atau tempat hidupnya kan di pinggiran perairan ya. Jadi untuk mendapatkan oksigen pun itu sulit kalau akarnya semua tenggelam di air gitu. Makanya harus ada yang muncul di permukaan. Tetapi ini sifatnya hanya khusus dan tertentu ya pada tanaman-tanaman yang memang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian ada juga untuk alat perkembangbiakan vegetatif gitu ya. Misalkan kayak kita menanam melalui akarnya, nanti akarnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu juga bisa menjadi cara kita untuk gitu ya, mereboisasi gitu ya, untuk menumbuhkan kembali tanaman-tanaman. Karena saya itu cuma ingin berpesan begini. Memang farmasi tidak ada kewajiban khusus untuk menanam, itu sudah ada ranahnya sendiri. Tapi kita harus berprinsip seperti ini, ketika saya memakai, ketika saya menggunakan, itu jangan hanya sekedar memakai menggunakan saja, tetapi juga harus mampu memperbaiki apa yang kita ambil tadi. Bu, saya pengen ngambil senyawa dari tanaman, misalkan tanaman apa ya, daun salam misalkan, daunnya yang saya ingin ambil, ingin saya jadikan ekstrak. Begitu ya. Nah, tapi kita hanya sekedar mengambil aja nih. Sehari itu mungkin bertonton ya ingin kita ekstrak begitu. Tapi tidak ada perbaruan, tidak ada proses penanaman kembali. Itu artinya kita itu nggak beda dengan makhluk hidup yang lain ya, hewan misalkan yang hanya sekedar memakan tapi tidak mau memperbaiki kondisinya. Nah, saya pengen kalian tuh punya mindset seperti itu. Saya tidak hanya sekedar bisa menggunakan, tapi bagaimana cara kita menerapkan bisa ya kecil-kecilan lah ya. Artinya minimal kita tahu bagaimana cara membudidayakan tanaman. Paling enggak tanaman yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, itu baru keren gitu ya. Farmasis yang tidak hanya mengambil manfaatnya, tapi juga memberikan kecintaan terhadap lingkungan. Nah, itu prinsipnya. Kemudian untuk bagian-bagian akar, nah ini kan sebetulnya hanya mengulang saja ya materi-materi yang mungkin sudah kalian dapatkan di kelas-kelas sebelumnya, entah itu SMP atau SMA atau SMK gitu ya. Jadi akar itu kalau kita lihat ya, ini adalah bagian dari tanamannya ya. Jadi ada yang disebut sebagai pangkal atau leher akar. Nah, ini yang langsung berhubungan langsung ya dengan bagian tanaman misalkan batang.
yang ada di atas permukaan tanah. Kemudian ada batang akar ya. Batang akar itu yang ada di tengah-tengah ya, yang itu merupakan penghubung antara leher akar dan ujung akar. Ada cabang akar ya. Jadi cabang akar ini karena kan sifat dari akar ini kan nggak mau diem. Ya, karena bisa dikatakan ini adalah alat satu-satunya yang bisa menuju ke sumber makanan atau nutrisi atau air atau apapun itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Makanya dia harus ada pertumbuhan di sana. Semakin memanjang ya. Dengan adanya cabang-cabang akar ini diharapkan dia tidak stagnan di tempat itu saja. Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung prosesnya karena itu kan terjadi di dalam tanah ya. Jadi dengan adanya cabang akar, kemudian dengan adanya serabut-serabut akar yang itu merupakan bagian-bagian dari cabang-cabang itu lagi yang lembut-lembut itu, nah itu juga akan membantu proses dalam reabsorpsi ya, apa namanya, penyerapan gitu ya, penyerapan nutrisi dan air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian di ujung akar ya, di ujung akar ini adalah bagian yang bisa dikatakan dia itu primer ya. Jadi dia itu banyak sel-sel meristem di sana yang sifatnya itu aktif membelah. Jadi kalau misalkan dia jenis tumbuhan dikotil ya, tumbuhan yang memang dia itu memiliki kambium, kemudian berkeping dua gitu ya, itu bagian di ujungnya itu ada yang disebut sebagai tudung ya. Jadi ada istilah tudung akar atau kaliptra. Di tudung akar ini yang nantinya dia akan menembus ya, menembus di bagian tanah ya. Kita tahu tanah itu kan tidak sepenuhnya itu gembur ya. Pasti kan di sana ada bebatuan, ada tanah yang keras segala macam. Nah, fungsi dari tudung akar itu untuk menembus dan melindungi akar dari kerusakan ketika dia harus menembus bebatuan yang keras dan bisa, yaitu artinya tidak cukup sampai di tempat yang dimampui saja, jadi terus sampai dia mendapatkan nutrisi. Nah, itulah usaha dan upaya dari tumbuhan itu untuk memperoleh makanan gitu ya. Nah, ini ada tipe sistem perakaran, jadi ada yang tipe tunggang, ada yang tipe serabut. Nah, bedanya apa nih? Nah, itu ya. Dari gambarnya sudah jelas sebetulnya di sini ya. Jadi kalau tunggang itu sebetulnya kelihatannya lebih sedikit cabangnya, tetapi lebih kokoh. Kenapa? Karena dia punya bagian yang disebut sebagai tudung akar yang terus mengalami pembelahan. Tetapi kalau pada serabut enggak, dia enggak ada tudung akar. Nah, tudung akar ini kan yang membuat dia kokoh. Artinya ketika tumbuhan itu memiliki akar tunggang, itu biasanya tidak mudah roboh dan tidak mudah dicabut kalau dia ukurannya atau usianya sudah banyak begitu ya. Tapi kalau serabut, karena dia tidak memiliki tudung akar itu tadi, dia mudah sekali dicabut gitu ya. Nah, ini biasanya sudah menjadi identifikasi khusus. Misalkan nih ya, kalian ingin membuat simplicia. Dilihat dulu nih simplicia itu tipe akarnya apa? Apakah dia tunggang atau serabut? Nah, kalau dia tipenya serabut dan itu memungkinkan untuk diambil semua bagian tumbuhannya atau kita sebut sebagai herba, nah itu bisa nih gampang dicabut. Misalkan kayak yang kemarin kalian ngambil sampel apa itu namanya putri malu misalkan atau bebandotan. Nah, itu kan mudah tuh dicabut tuh. Ya, itu berarti sudah dapat ditebak gitu ya. Artinya dia tidak memiliki tipe akar yang kuat dan kokoh gitu. Kemudian kalau untuk yang tunggang itu dimiliki oleh tipe dari tanaman dikotil ya, contohnya mangga, jambu. Nah, ini jos banget kalian kalau bisa cabut tanaman mangga yang usianya sudah 10 tahun gitu ya, tanpa menggunakan alat apapun. Nah, itu luar biasa banget. Tapi kalau misalkan itu adalah tipe serabut, tipenya adalah monokotil, jagung, rumput, padi, ya itu kan mudah karena memang dia tidak memiliki tudung akar itu tadi sehingga mudah untuk dicabut. Nah, itulah bedanya antara tunggang dan serabut. Nah, untuk tipe-tipe akarnya juga menyesuaikan ya, artinya tergantung juga tanamannya apa. Ada yang tipe tombak ya, ada yang tipe gasing, ada yang tipe benang ya. Jadi kalau yang tipe tombak ini dia pangkalnya besar, meruncing ke bawah
Nah, contohnya misalkan wortel. Nah, ini adalah termasuk tipe akar tombak gitu ya, atau fusiformis gitu. Nah, kalau misalkan simplicia yang akan digunakan ternyata punya karakteristik hampir sama kayak wortel gitu ya, wortel lobak. Nah, itu berarti dia tipe akarnya adalah tipe akar tombak. Gasing. Nah, gasing ini pangkar akarnya membesar, membulat ya. Dan namun di bagian apa namanya akar ujungnya itu ya atau cabangnya hanya pada ujung yang sifatnya meruncing. Nah, ini. Nah, kalau kalian sudah pernah melihat secara real bengkuang kayak apa, ya saya yakin sudah tahu ya, artinya memang ini adalah bentuk dari tipe akar tunggang. Kemudian benang, kalau yang benang ini dia berbentuk kerucut panjang ya, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak dan cabangnya bercabang lagi ya. Nah, ini contohnya. Ini sejenis kacang-kacangan ya, atau kalau kalian pernah dengar istilah kratok ya, kratok itu nama lokal. Makanya di sini ketika saya memberikan materi terkait contoh-contoh jenis tanaman, saya selalu kalau ada yang kelewat mungkin nanti bisa ditambahkan, tapi insya Allah saya sudah melengkapi. Itu setiap tanaman pasti saya kasih nama Latin atau nama spesiesnya ya, biar nggak salah gitu ya. Karena harapannya dengan nama spesies yang nama Latin ini itu dimanapun tempat kalian berada, mau di sini mau di negara mana itu maksudnya sama. Tetapi kalau itu hanya menggunakan nama lokal, karena bisa jadi nama lokal itu setiap daerah itu punya nama yang berbeda begitu ya, meskipun itu sama. Nah, kalau nggak salah itu ada istilah gedang ya. Kalau gedangnya orang Sunda sama gedangnya orang Jawa itu beda artinya. Ada yang tahu? Ayo, yang orang Sunda ada di sini? Pisang, Bu ya. Pisang. Iya, kalau gedangnya orang Jawa itu artinya pisang, ya. Tapi kalau di tempat lain itu pepaya, beda lagi. Nah, ini ditakutkan seperti ini, makanya kalian ketika mau membuat simplisia, pastikan betul nama Latinnya itu yang dimaksud. Ya, jangan hanya sekedar nama lokal. Karena kalau lokal itu tadi yang ditakutkan, setiap daerah punya ciri khas masing-masing dalam penyebutan nama. Tapi kalau nama Latin, dimanapun berada di ujung negara manapun itu sama, karena database-nya itu berlaku internasional, gitu ya. Nah, selain tipe-tipenya, ternyata akar itu juga ada modifikasinya banyak nih. Ada akar gantung, ada akar hisap ya, ada akar pelekat, dan di slide berikutnya juga ada. Jadi kalau akar gantung ya, jadi dia itu tumbuhnya menggantung seperti ini nih pada pohon beringin. Jadi dia itu ketika dia menggantung itu berfungsi sebagai alat respirasi ya untuk menyerap udara atau oksigen yang dibutuhkan tumbuhan itu. Namun ketika akar ini kan dia ada proses pembelahan sel-sel ya, dia akan terus turun ke bawah sampai dia ada di permukaan tanah dan menembus tanah, itu udah berubah fungsi lagi menjadi akar seperti pada umumnya, yaitu menyerap sari-sari makanan. Tapi selama dia menggantung itu berfungsi sebagai akar yang menyerap oksigen yang dibutuhkan oleh beringin ya. Kemudian ada juga akar hisap ya. Akar hisap itu dia sifatnya numpang ya. Ketika dia punya akar hisap ini berarti akarnya itu dia akan menembus di bagian tumbuhan yang lain yang itu adalah inangnya. Mungkin kalau kalian dulu waktu masih kecil ya, kalau sekarang saya jarang ya ngelihat ini tali putri ya. Ya tali putri itu biasanya paling banyak tuh ya di tanaman-tanaman di pinggir jalan yang itu biasa dibuat tanaman pagar gitu ya. Dan tanaman putri itu kan sifatnya dia ini apa namanya benalu ya, menempel di tumbuhan lain yang akarnya itu bisa menembus di bagian batang dari tanaman yang ditempatinya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menghisap makanan yang ada di dalam tumbuhan tersebut begitu. Kemudian akar pelekat. Nah, akar pelekat ini yang saya ambil contoh di sini adalah daun sirih ya, tanaman sirih ya, piper beetle ya. Jadi daun sirih ini jangan pernah kalian itu menanam sirih tanpa diberikan lilitan ya, artinya untuk dia memanjat begitu. Karena kalau enggak kasihan gitu ya, dia tidak akan mendapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, biasanya dia dililitkan dengan pohon yang sekiranya
tidak terganggu dengan si sirih ini. Atau kalau misalkan nggak mau ribet ya dibuatkan tempat tersendiri yang memang itu adalah benda mati untuk dia merambat ya. Kalau yang banyak dicari orang dan harganya juga mahal itu yang sirih merah ya, itu yang untuk pengobatannya khasiatnya lebih bagus gitu ya, kandungannya lebih banyak kayak jahe gitu ya. Di antara kita kan mungkin seringnya jahe emprit, jahe gajah gitu ya yang sering ada di pasar, tapi ternyata yang lebih kualitas lebih bagus lagi itu ada yang namanya jahe merah gitu ya. Nah itu yang sering digunakan untuk obat-obat herbal. Jadi kita harus tahu dulu nih cara-caranya mereka hidup itu bagaimana. Jadi kalau sudah tahu, kita lebih mudah untuk mengembangkan. Kemudian ada akar pembelit. Nah ini bedanya dengan yang apa namanya pada sirih ya. Kalau yang pembelit ini dia itu tidak hanya sekedar merambat, tapi dia membelit si penunjang itu. Makanya sebisa mungkin penunjang yang diberikan itu yang harus kuat ya, dan sebisa mungkin yang nggak ada pertumbuhan di sana ya. Jadi kasihan juga kalau sampai dibelit gitu ya. Ini pada contohnya adalah pada tanaman vanili. Saya kalau tanaman vanili memang kalau ngelihat real langsung itu dulu pernah ketika kunjungan ke LIPI itu secara langsungnya di sana. Tapi kalau yang ada di lingkungan kita memang saya belum pernah melihat ya tanaman vanili. Mungkin kalau kalian punya tanaman vanili bagus nih untuk dikembangkan. Kemudian ada akar nafas. Nah, akar nafas ini unik ya. Dia nonjol-nonjol seperti ini. Jadi dia akan muncul ke permukaan. Jadi kayak apa ya? Kayak apa itu namanya potongan-potongan yang itu adalah di gua-gua itu ya. Jadi dia itu kayak ada ujungnya yang runcing gitu ya. Nah, ini kalau semisal dia itu permukaannya adalah air, maka dia akan keluar dari permukaan air untuk bisa bernapas. Karena tentunya ketika tanaman itu butuh oksigen, kan sulit tuh kalau dia ada di permukaan air. Ini biasanya tanaman-tanaman yang sifatnya ada di laut gitu ya, misalkan tanaman bakau. Nah itu ya, kalau di sini contohnya adalah pohon api kayu. Nah pohon api kayu ini memang paling banyak. Ini dalam kondisi nggak ada air aja. Misalnya kalau ada kondisi ada air, maka ini sangat bermanfaat sekali untuk memperoleh udara. Ada akar tunjang. Nah, beda ya tunggang dengan tunjang ya. Kalau akar tunjang itu dia tuh bagian akar bawah yang dia itu bisa muncul gitu ya. Muncul yang itu bisa ke segala arah, yang itu untuk apa namanya seolah-olah itu bisa menunjang pohon tersebut ya. Misalkan pada pandan. Nah, ini. Jadi ini adalah akarnya. Jadi dia tumbuh dari bagian akar bawah ini ya, yang dia tuh banyak jumlahnya. Ini sebagai akar untuk proses penyerapan. Kemudian ada akar banir atau akar papan ya. Jadi kalau menemui pohon yang bentuknya kayak gini, ini adalah akar ini ya. Ini biasanya ada di hutan ya. Kalau di lingkungan kita saya belum menemukan, tapi kalau di hutan ini banyak tipe pohon seperti ini ya. Kemudian ada akar lutut. Nah ini. Akar lutut itu dia membengkok, melekuk-lekuk seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu dengan dasar tanah, dia masuk ke dalam lagi, keluar lagi sampai batas dia bisa mencapai dari sumber makanan atau sumber airnya. Nah ini sangat mengganggu sekali memang kalau ada di sekitaran kita. Kenapa? Karena mengganggu lalu lintas ya. Ketambah juga itu kalau misalkan di situ ada bangunan, itu jatuhnya dia bisa merusak ya bangunan tersebut. Jadi kalian pun juga harus hati-hati tuh kalau di sekitaran rumah kira-kira akarnya yang gampang sekali untuk merusak bangunan, mending nggak usah ya, karena takutnya nanti malah bikin rumahnya roboh gitu ya. Karena karakter dari akar itu beda-beda setiap tumbuhan. Oke, itu untuk akar. Sekarang masuk ke bagian bunga ya, atau kita kenal sebagai floss gitu ya. Kemarin itu kita mungkin kalau untuk yang kelas reguler belum praktik ya untuk yang fitokimia, tapi sedikit sebagai pengantar. Jadi memang ini penting sekali bahwasanya Simplicia itu kan tidak hanya diambil dari daun ya, bisa akarnya, bisa batangnya, bisa bunganya, bahkan bijinya gitu ya, atau yang keseluruhan yang kita kenal sebagai herba itu tadi. Nah, ada beberapa jenis bunga yang memang banyak dimanfaatkan dalam pengembangan apa namanya, tidak hanya dari segi obat herbal ya, mungkin minuman herbal atau mungkin nutrisi herbal gitu ya, yang itu
itu juga bisa dikembangkan. Nah, beberapa bunga itu juga sudah banyak ya penelitiannya, bahkan sudah banyak diterapkan untuk proses pembuatan simplicia begitu yang memang dipercaya untuk menambah sistem imunitas misalkan. Nah, itu bisa kita kembangkan. Nah, di sini sebetulnya bunga itu adalah juga bagian organ ya dari tumbuhan itu, bahwasanya bunga ini merupakan organ perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Ya, jadi Angiospermae itu kan sudah dipastikan dia punya biji. Ya, jadi kalau dia punya biji, otomatis punya bunga, karena biji tidak akan muncul kalau tidak ada bunga, begitu. Tapi kalau pada Gymnospermae itu bukan bunga namanya, tapi namanya strobilus ya. Ini biasanya pada pohon pinus ya, pohon cemara, begitu. Tapi kalau yang Angiospermae yang punya biji itu punya bunga atau floss, gitu. Jadi kalau kalian mau mengambil simplicia yang itu adalah bagian bunganya, ya berarti ambillah tanaman yang masuk ke dalam kategori Angiospermae. Kalau itu Gymnospermae yang bukan bunga namanya, beda lagi penyebutannya. Nah, bunga itu sebetulnya adalah modifikasi tunas ya, batang dan daun, dan bentuk susunannya itu sesuai jenis tanamannya apa, karena nggak akan bisa kita pukul rata ya, karena semua tergantung dari jenis tanamannya. Dan semua jenis tanaman yang berbunga itu kita kenal sebagai Anthophyta namanya ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi yang paling penting pertama itu untuk reproduksi. Ya, reproduksi di mana di dalam bunga itu ada yang namanya gamet jantan dan gamet betina, yang itu nanti akan menghasilkan biji melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini bisa secara alami dan buatan, begitu ya. Secara alami ya tanpa ada bantuan manusia, misalkan dengan adanya angin ya, lebah begitu. Tapi kalau dengan bantuan manusia itu ya berarti memang sengaja manusia itu untuk menyerbuk secara mandiri begitu ya, diambil benang sarinya, kemudian ditempelkan pada putiknya. Nah, itu nanti akan terjadi proses penyerbukan. Kemudian ada beberapa juga bunga itu sebagai perlindungan diri terhadap lingkungan yang kurang baik, terutama dalam hal kekurangan air ya, misalkan pada bougainville. Coba kalian perhatikan tuh, bougainville itu kan bunganya banyak banget ya. Kalau yang ini yang sudah gede gitu ya. Karena memang bougainville itu kan nggak kalian siram pun sebetulnya bisa bertahan gitu ya, walaupun mungkin banyak yang rontok gitu, tapi dalam hal ini dia punya cara tertentu ketika dalam kondisi yang kering itu dia akan menghasilkan bunga yang banyak, karena dalam seperti itu dia bisa melindungi ya dari kondisi kekurangan air. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin tanaman yang lain banyak yang melakukan hal yang demikian. Nah, ini ya sudah kelihatan di sini sebagai contohnya, ini adalah bagian akar, ini batang, ini daun ya. Ini buah ya, ini warna hijau, ini daun, dan ini adalah bunganya. Secara umum seperti ini ya. Nah, sekarang berdasarkan jumlah bunga dan tata letaknya. Jadi bunga itu ada yang berbunga tunggal, ada yang berbunga banyak, tergantung dari tipe atau jenis tanamannya. Kalau dia yang berbunga tunggal itu hanya memiliki atau menghasilkan satu bunga saja dalam satu individu. Kesannya pelit ya, satu tanaman satu, tapi bagusnya memang ketika ditanam ramean, jadi nggak ketara kalau cuma satu bunga gitu ya, atau yang disebut sebagai planta uniflora. Jadi dalam satu individu itu hanya tumbuh bunga satu aja. Contohnya ini tanaman, mungkin kalian sering ya ngelihat ini variasinya, ada yang putih, ada yang pink kalau nggak salah yang saya pernah lihat ya, namanya bunga coklat, dalam bahasa Latinnya Jepiranthus candida. Nah, ini silakan search aja, ini banyak ini ditanam di depan-depan rumah gitu ya, di pekarangan. Ada yang berbunga banyak. Kalau berbunga banyak itu nggak cuma di ujungnya saja seperti berbunga tunggal ini, tetapi selain di ujung batang juga di bagian ketiak daun ya. Jadi daun juga punya ketiak loh, tapi nggak bau ya. Jadi ketiak daun itu yang dalam beberapa jenis tanaman itu bisa ditumbuhi bunga, misalkan seperti bunga kembang sepatu gitu ya, atau dalam bahasa Latinnya Hibiscus rosa sinensis gitu. Coba kalian search aja kembang sepatu, itu kan pasti variasinya pun banyak ya, dan tentu sudah banyak juga tuh yang meneliti dari
khasiat-khasiatnya gitu ya, karena hampir semua jenis bunga sih ya sudah ada penelitian, sebetulnya tinggal action aja ya kalian. Itu beberapa referensi dari jurnal A, jurnal B yang mengatakan kalau bunga sepatu mengandung ini. Nah, ini bisa nih dibuat apa gitu kan. Apa namanya? Misalkan dibuat ekstrak yang berfungsi untuk apa, gitu. Kan sudah tinggal kita action aja ya dalam hal ini, terutama nanti output dari farmakonoksi itu gitu ya, kalian harus bisa membuat simplisianya dan bahkan ekstraknya. Nah, ini secara umum yang saya tampilkan adalah bunga-bunga yang sifatnya itu adalah pada umumnya ya, meskipun setiap tanaman itu memiliki karakteristik bunga yang berbeda-beda. Saya katakan tipe yang saya sampaikan ini adalah tipe bunga yang lengkap ya, artinya semuanya ada gitu. Meskipun ada beberapa jenis tanaman yang tidak ada salah satunya atau dua atau tiga ya dari bagian-bagian ini. Jadi bunga itu pada umumnya memiliki tangkai bunga nih. Ya, ini tangkai bunga. Tangkai bunga yang itu masih ada karakteristik dari sifat batang ya, dan masih berwarna hijau begitu ya, karena ini ada peralihan ya, peralihan dari bentuk daun begitu. Kemudian ada dasar bunga ya. Dasar bunga atau reseptakulum ya, ini merupakan ujung tangkai yang melebar ya, yang merupakan nantinya sebagai tumpuan atau tempat mahkota. Ya kalau mahkotanya belum buka ya berarti kuncupnya. Nah, ini tinggal nih lebih suka bunga yang masih kuncup atau bunga yang sudah mekar gitu ya. Biasanya kalau untuk bunga-bunga potong itu kan diambil yang masih kuncup gitu ya. Jadi nanti ketika diberikan air gitu ya, atau ada treatment khusus, itu dia sudah membuka pada waktunya gitu ya, jadi nggak layu. Nah, kemudian ada hiasan bunga. Nah, hiasan bunga ini ada dua macam ya, ada kelopak dan ada mahkota ya. Nah, kalau kelopak itu ini lingkaran yang mengelilingi mahkota ini, tapi yang bagian luar ya, dan dia berwarna hijau. Ketika mahkotanya itu sudah ngebuka, ya ini ikut ngebuka. Tapi kalau masih dalam bentuk kuncup, ya itu dia akan menjadi selubung ya. Makanya beberapa tanaman yang bunganya itu belum membuka itu kan kuncup-kuncupnya itu kan masih dilindungi oleh kelopak itu tadi ya. Mahkota, nah ini jadi yang ada di dalam lingkaran dalam dari kelopak ya, yang dilindungi oleh kelopak ini, dia tidak berwarna hijau. Biasanya kelopak ini adalah warna yang ciri khas dari tanaman itu, dan biasanya mahkota ini yang menentukan kandungan senyawa apa yang ada di dalam bunga itu. Apakah dia berwarna merah, kuning, ya, ungu, atau yang lainnya yang itu mungkin warnanya cetar-cetar gitu ya. Nah, itu yang mungkin ya ketika kita lakukan pemeriksaan secara screening kimiawinya ternyata mengandung senyawa-senyawa yang bisa kita manfaatkan sebagai obat herbal. Nah, itu ya, karena warna itu kan menentukan kandungan antioksidan ya atau antosianinnya yang tinggi begitu. Kemudian ada lagi alat kelamin ya. Jadi alat kelamin pada bunga itu kalau dia sifatnya lengkap ada dua ya, ada jantan yang kita kenal sebagai androecium ya, ada betina ginaceum begitu. Kalau yang jantan itu namanya benang sari atau stamen ya. Jadi ini adalah bagian dari benang sari ya. Benang sari di mana di ujungnya ini ada yang namanya kepala sari ya, kepala sari atau kita sebut sebagai kotak sari ya, yang ini nanti yang akan menyerbuk gitu, yang akan menempel pada alat kelamin betina. Nah, alat kelamin betina namanya apa? Putik. Nah ini adalah putiknya. Jadi putik itu terdiri dari kepala putik ya, kemudian ada tangkai putik. Nah ini kepala putik nih sampai sini nih. Nah ini kepala putik, ini tangkai putik. Nah ini bakal buah. Nah tadi saya sebutkan bahwasanya bunga kalau semisal nggak ada, ya itu sulit kalau misalkan tanaman itu bisa menghasilkan biji dan buah. Karena kan berawal dari bunga, adanya buah dan biji. Gitu ya, ada bakal buah, ada biji ya. Jadi ada buah yang di dalamnya ada biji. Nanti lama-kelamaan ketika buah itu membesar, maka bunganya meretelin ya, ininya mahkotanya ganti
buahnya yang menyesuaikan dengan ukuran buah tersebut seperti apa ya. Jadi buah tidak akan muncul kalau belum ada bunga. Jadi kalau sampai kalian menemukan tanaman yang buah dulu baru bunga itu luar biasa ya. Karena dari bunga lah berawal penyerbukan itu terjadi, kemudian adanya biji ya yang itu juga sebagai calon bakal buah itu tadi. Nah, kemudian ada tipe-tipe bunga. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya apa yang saya contohkan ini adalah bunga yang lengkap ya atau bunga yang sempurna karena memang pada dasarnya tipe bunga itu ada dua macam. Ada bunga lengkap atau kita sebut sebagai bunga sempurna, ada bunga yang tidak lengkap begitu ya. Kalau yang bunga lengkap itu tadi yang saya sebutkan ya, dari ada yang namanya tangkai bunga, ya dasar bunga, kelopak bunga, kelamin bunga, jantan dan betina ya. Contohnya nih pada bunga sepatu dan bunga bakung contohnya. Ini kelihatan ya benang sarinya. Kalau Bu mana putiknya? Ya di dalam sini ya. Kalau kelopaknya diplotekin itu akan kelihatan putiknya gitu. Kemudian kalau bunga yang tidak lengkap itu berarti ada satu atau dua yang hilang dari bagian ini, bukan hilang ya, nggak ada gitu ya, nggak memiliki ya. Misalkan di bagian hiasan atau perhiasan yang tidak lengkap. Misalkan tidak memiliki mahkota atau kelopak yang itu biasanya disebut sebagai bunga telanjang. Ya kebayangkan kalau bunga itu nggak punya kelopak, nggak punya mahkota. Ibaratnya kan mahkota itu sebagai bajunya ya atau penutupnya gitu ya. Jadi kalau nggak ada itu ya disebut sebagai bunga telanjang gitu ya. Kemudian ada dari segi alat kelamin yang tidak lengkap, maksudnya hanya salah satu aja yang dimiliki dalam bunga itu. Kalau yang saya sebutkan contoh bunga sepatu tadi itu kan dua-duanya ada ya, benang sari dan putik. Tapi kalau dalam kondisi bunga tidak lengkap itu salah satu bisa punya putiknya atau punya kelaminnya ya dalam satu bunga begitu. Atau yang kita kenal sebagai berkelamin tunggal ya. Ini contohnya nih bunga kamboja, ada bunga kelapa. Nah, itu sifatnya kelaminnya tidak lengkap ya atau yang kelamin tunggal. Nah, untuk jenis kelamin bunga pun itu macam-macam ya bentuknya, tergantung dari jenis tanamannya apa. Di sini ada bunga banci ya atau bunga berkelamin dua atau kita kenal sebagai hermaprodit gitu ya. Jadi di dalam tanaman itu terdapat benang sari ataupun putik ya. Contohnya adalah bunga terong misalkan ya di sini Solanum melamina ya. Jadi ini adalah apa namanya itu benang sari, kemudian putik itu ada di dalam satu bunga. Nah, itu sebagai bunga banci atau berkelamin dua. Kemudian kalau yang berkelamin tunggal itu ya hanya satu aja ya, benang sari atau putik aja. Nah, itu ada pembeda di sini. Ada yang tipe bunga jantan, ada yang tipe bunga betina, ada juga bunga mandul ya. Kalau yang bunga jantan ya berarti hanya ada benang sari tanpa putik. Nah, misalnya pada bunga jagung yang itu ada di atas permukaan ya, atas bagian tumbuhan. Ada juga bunga betina yang itu ada di pohon jagung juga, tetapi ada di bagian apa ya ini tongkolnya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat pohon jagung seperti ini kan di bagian atasnya itu kan suka ada kayak ini ya, kayak yang di gambar ini ya. Ini adalah bunga jantan ini ya. Sedangkan bunga betinnya itu yang ada di tongkolnya ini, tapi masih dalam satu tumbuhan meskipun bunganya berbeda ya. Kemudian bunga mandul ini tidak ada dua-duanya, jadi tidak ada putik juga tidak ada sarinya gitu ya. Contohnya bunga matahari. Bu, Ya. Bu, kalau yang di hermaphroditus itu berarti dia tuh reproduksinya tidak ini ya Bu ya, dibantu dengan hewan juga kayak semacam lebah gitu Bu. Iya, Bisa ya Bu dengan sendiri bisa. Bu? Karena kan dia dalam satu bunga ada lebih mudah malahan. Tetapi kalau yang beda tempat, meskipun dalam satu individu kayak jagung, satunya di ujung, satunya di sini, itu memang butuh waktu gitu ya, butuh proses gitu ya. Jadi kalau kita mau budidaya jagung dengan secara alami itu lebih lama gitu ya, dibandingkan dengan kita sudah punya bijinya yang itu sudah teruji ya dari segi kualitasnya gitu ya, misalkan dari segi kemampuan yang bisa menghasilkan dua tongkol jagung misalkan dalam satu
tumbuhan. Nah, itu kan sebetulnya hanya otak-atik rekayasa genetikanya aja gitu ya. Logikanya kan dalam satu tumbuhan yang normal jagung kan cuma ada satu. Tapi kok ini tongkolnya ada dua. Nah, berarti kan sudah ada teknologi di sana yang membuat si biji ini memiliki kemampuan untuk itu. Jadi biasanya kalau untuk petani jagung itu sudah jarang ya menggunakan penyerbukan alami begitu karena gagalnya lebih tinggi. Dan kalaupun toh berhasil itu kualitasnya juga tidak bisa menjamin. Nah, makanya biasanya mereka lebih baik beli gitu ya, jelas gitu ya, dan hasilnya pun mumpuni. Biasanya sih begitu. Makanya nanti harapan saya sih kalian itu juga harus berhati-hati dalam hal ini untuk mengembangkan suatu tanaman yang sebisa mungkin tanaman itu sudah menjanjikan dari segi kualitas gitu ya. Dan selain itu juga asal usulnya juga jelas gitu. Jangan sampai apa yang kalian maksud itu beda gitu ya. Ternyata oh tanamannya bukan ini yang saya maksud. Nah, itu bahkan dari segi variasinya pun juga sudah disampaikan. Karena kalau tumbuhan ini kan tidak hanya sebatas di spesies ya, ada variasi, ada varietas. Contohnya kayak padi aja. Padi itu kan varietasnya banyak banget ya. Ada apa sih itu Raja Lele, apalagi lah itu kalau orang-orang pada beli beras itu kan ada tipe-tipenya ya, variasi. Nah, itu contoh ya dalam satu tanaman pun variasinya bisa beda. Bahkan dari segi warnanya pun juga itu sudah menjadi variasi yang berbeda. Biasanya sih karena adanya penyerbukan secara acak ya, jadi membuat adanya variasi misalkan dari warna mahkotanya begitu. Tapi secara umum itu dalam satu spesies yang sama. Oke, sekarang tipe kelamin bunga ya, yang terakhir, slide terakhir. Jadi tipe kelamin bunga itu ada yang sifatnya berumah satu ya, berumah dua, ada yang poligami. Ternyata poligami nggak hanya pada manusia ya, pada tumbuhan pun juga terjadi. Tapi bedanya kalau pada poligami tumbuhan nanti akan tahu apa bedanya. Kalau yang disebut sebagai berumah satu atau monoseus ya itu baik itu bunga jantan maupun bunga betina itu dalam satu tumbuhan yang sama. Kayak tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini ada bunga jantan, ini bunga betina dalam satu individu yang sama. Itu sebagai berumah satu atau monoseus. Nah, selain jagung ada juga ini jarak ya. Jarak ini paling banyak untuk apa ya? Produksi minyak ya, minyak jarak itu banyak. Bahkan ada juga yang jadi apa ya? Sabun kalau nggak salah ya. Jadi pengembangannya sudah luas kalau jarak. Tapi jarak Obat ini sariawan juga Bu, oh getahnya. iya bisa juga ya. Tapi mungkin karena belum banyak yang ini ya, maksudnya berupa penjualan entah itu simplisia, entah itu ekstraknya, jadi mungkin masih hanya beberapa di kalangan tertentu aja ya yang menggunakan. Ada juga mentimun, nah itu ya. Nah ini contohnya kalau pada bunga jarak yang bagian atas ini adalah bunga betina, yang bawah itu adalah bunga jantan. Ya ini contoh kalau dia itu bunganya dalam satu individu yang sama. Yang kedua itu berumah dua atau dioeceus ya. Ini terpisah ya. Jadi bunga jantan sama bunga betina itu dalam dua individu yang berbeda. Contohnya salak ya. Jadi ada bunga jantan sendiri, ada bunga betina. Jadi kalau menemui salak yang bentuknya kayak gini, pohonnya ini berarti bunga jantan ya. Kalau yang ini berarti bunga betina. Nah, kemudian ada yang poligami. Nah, maksudnya apa nih poligami ini ya? Jadi pada satu tumbuhan itu terdapat ketiga-tiganya jenis kelamin ya. Ada bunga jantan, ada bunga betina, ada juga bunga banci ya secara bersama-sama. Nah, ini lengkap sudah ini. Contohnya pada karika papaya ya, pada pepaya. Jadi di sini ada apa namanya? Ini adalah yang bertipe hermaprodit ya. Kemudian ini adalah yang bunga betina yang ditunjuk ini. Ini adalah yang bunga laki-laki atau kok laki-laki ya bunganya jantan gitu ya. Nah, ini adalah pepaya yang mewakili tipe kelamin bunga yang bersifat poligami gitu. Oke, itu susulannya ya untuk tambahan materi dari kita sebelumnya. Dan alhamdulillah tercapai tepat di pukul 16.23, masih ada waktu 7 menit.
Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya share ya, share project yang kedua untuk kalian ya. Kalau yang pertama Bu, apa Bu? Ini kalau sampai tanya yang pertama apa berarti belum lihat apa namanya penjelasan saya ya. Nanti akan saya siapkan tempat khusus untuk pengumpulannya. Kalau saya menginginkan kalian itu mengerjakannya nggak ngasal, tapi betul-betul dari hati. Oleh karena itu, saya berikan waktu untuk tugas 1 dan tugas 2 itu pengumpulannya paling lambat itu jadwal UTS. Ya, pokoknya, tapi kalau sudah selesai juga nggak apa-apa. Mungkin kalau dari kalian itu mau mengejar deadline biar tidak numpuk-numpuk tugasnya juga boleh itu ya. Jadi nanti akan saya buatkan tempat di Google Classroom saja biar saya mudah untuk koreksinya. Tapi saya tuh pengennya kalian benar-benar ngerjainnya tuh dengan hati ya, artinya nggak ngasal gitu. Karena saya nanti tujuannya ketika kalian sudah mengerjakan itu, saya pengen jadikan satu ya, jadikan satu yang itu nanti kita bisa jadikan buku gitu maksudnya ya, biar nanti juga bisa buat kalian referensi. Tapi yang jelas semua itu harus ada dasarnya gitu. Oke, saya akan share untuk yang tugas yang kedua. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, ini nanti filenya saya kirimkan juga. Ini adalah tugas individu. Ya, saya pengen masing-masing dari kalian, terserah nanti mau ngelisnya di grup kalian atau di grup khusus farmakonoksi kalian, boleh. Silahkan kalian ngelis jenis tanaman apa yang akan kalian kerjakan ya dalam tugas ini. Tapi tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Berapa Bu tanamannya? Saya minta cuma satu aja. Jadi satu individu itu satu jenis tanaman. Boleh apapun, yang jelas itu masih dalam satu kingdom plante ya, bukan hewan tapi plante. Apapun ya. Jadi setelah Anda pilih tanaman apa yang akan Anda ambil untuk tugas, nanti silahkan Anda lengkapi ya tabel yang akan saya berikan ini. Jadi silahkan tulis nama, NIM, kelas ya. Kemudian profil dari tanaman yang Anda pilih, dari taksonominya, misalkan kelas, dari kelas apa, ordo apa, famili apa, tulis di sini semua. Bahkan sampai spesiesnya tulis juga di sini. Kemudian saya juga pengen minta kalian menyebutkan nama lokal, ya, nama lokal tanaman itu apa. Ya, tulis di sini. Bagaimana kalau nama lokalnya lebih dari satu? Ya, nggak apa-apa. Mau 10, mau berapa, tulis di sini. Ya, habitat tempat hidup. Biasanya tanaman yang kalian pilih itu habitatnya di mana? Misalkan di dataran tinggi atau dataran rendah atau yang bersuhu berapa. Nah, terserah. Pokoknya tulis di sini. Kemudian ini adalah pokoknya dari mata kuliah kita ya. Apa yang sudah saya terangkan tadi sama yang kemarin itu silakan kalian telaah lagi. Tanaman Anda itu silakan identifikasi tumbuhannya. Pertama, dari karakteristik morfologi daun. Daunnya tipenya apa, bentuknya apa, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan materinya. Karena kalau untuk daun kan lebih banyak ya karakterisasinya ya, bahkan dari bentuknya, dari bentuk tulang daunnya, segala macamnya itu silakan Anda lihat lagi dari materi saya. Tanaman saya ini termasuk yang memiliki daun yang bentuknya apa. Kemudian morfologi batang ya, batang yang sudah saya jelaskan juga termasuk batang yang bertipe apa begitu ya. Kemudian akar, bunga dan bijinya. Silakan Anda uraikan di sini ya, sesuai dengan kolomnya. Artinya jangan sampai salah gitu ya atau tertukar. Kemudian gambar daun ya, Bu. Kalau di internet nggak ada gimana? Silahkan bisa Anda gambar sendiri lalu difoto tempel di sini. Atau mungkin kalau itu ada di lingkungan kalian atau di rumah kalian, ambil foto tempel di sini. Kalau misalkan nggak ada, tapi saya yakin sih hampir semua jenis tanaman sudah ada ya di internet ya. Tinggal kalian pilah-pilah saja.
gambar batangnya kayak apa, gambar akarnya kayak apa, gambar bunganya. Bu, gimana kalau misalkan saya dapatnya satu tumbuhan yang utuh tapi jelas, Bu? Ya sudah, tinggal diedit ya. Kemudian ini dijadikan kosong ya, tempel di sini, tunjuk ini daun, ini batang, ini akar, ini bunga misalkan. Nah, tempel di sini. Kemudian ada tambahan di sini ya. Silahkan kalian cari referensi dari kandungan senyawa dari tanaman yang kalian pilih itu ya. Metabolis sekundernya mengandung senyawa apa? Tulis di sini ya. Kemudian khasiatnya sejauh ini untuk penelitian-penelitian yang ada atau mungkin secara empiris itu sudah dilakukan oleh masyarakat kita, tulis di sini ya. Tapi jangan lupa harus mencantumkan referensi ya, referensi yang jelas di sini. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk filenya akan saya kirim. Silahkan kalian ngelis aja di grup masing-masing ya, tanaman apa yang akan dipilih ya. Nggak usah rebutan, karena tanamannya banyak banget ya, tinggal dipilih. Nggak sebanding dengan jumlah kalian kok, ribuan ya. Untuk jenis tanaman ya. Jadi silakan ditentukan dan kalau sudah nanti listnya dikirimkan ke saya ya, si pennya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, untuk absen farmakognosi Bu, maaf. bagaimana Bu? Kan absen saja di LMS kalian. Emang nggak bisa ya? Bu, maaf, absennya kirain sore ini Bu, sesudah Zoom. Ternyata tadi pagi kayak jadwal biasa, tapi sekarang udah tutup. Oh gitu. Ya udah Iya, nanti Bu. saya edit lagi ya. Baik, makasih ya Bu. Oke. Jangan lupa ya si pennya untuk membuat BAP-nya itu jangan terlupakan ya. Jangan lupa screenshot. Mungkin saya cuma ingin mengingatkan kalau semisal ada sipan-sipan di mata kuliah yang lain itu juga dibantu ya dosennya kalau seandainya ada yang lupa. Kemarin Pak Udi katanya lupa screenshot. Isi pennya secara otomatis aja deh ngirimin ke Pak Udi gitu ya screenshotnya karena beliau mungkin nggak sempet nge-screenshot. Tapi kalau saya kan saya rekam ya nanti akan saya share jadi si pennya nggak perlu bingung kalau seandainya lupa screenshot ya karena bisa ambil dari videonya tinggal di screenshot. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang dan silakan dikerjakan sebaik-baiknya karena itu adalah tugas individu, berarti itu adalah menjadi pilihan Anda. Harapannya dengan itu adalah tanaman yang itu merupakan pilihan Anda itu dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, anggaplah itu menjadi pilihan hidup Anda lah ya. Jadi betul-betul harus maksimal dalam mengerjakannya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti kalau yang sudah selesai juga boleh langsung di ini, tapi saya belum buat part untuk pengumpulannya ya. Insya Allah nanti malam saya buat. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.